Dia akhirnya berhasil mendapatkan posisi wakil komandan di pasukan Raja Iblis. Selama 20 tahun, tidak ada yang menyadari bahwa dia adalah manusia. Namun pada hari itu, hanya karena tiba-tiba terlintas di pikirannya, dia untuk pertama kalinya mencoba melepas topeng yang telah menempel di wajahnya sejak kecil. Namun, tidak disangka, dengan hanya melepasnya, itu justru mengakibatkan rahasia terbesarnya terungkap. Jelas-jelas tidak ada orang di ruangan itu. Namun, di bawah meja ternyata ada seseorang yang bersembunyi. Apa yang telah terjadi? Kapan kamu berada di sini? Tidak, jangan bunuh saya. Saya tidak melihat apa-apa. Tolong, berikan saya satu nyawa. Apakah ini harus dibunuh? Ini membuat protagonis bingung. Ini membuatnya semakin menyesali tidak mendengarkan nasihat gurunya. Ternyata, ketika dia masih kecil, dia secara tidak sengaja diambil kembali oleh penyihir terkuat dari ras iblis. Orang itu bernama Longbek. Dia tidak hanya mengajarinya pengetahuan, tapi juga mewariskan sihirnya kepadanya. Namun sebelum meninggal, Longbek memiliki sebuah pesan terakhir. Pesan itu adalah agar sang protagonis, kapan saja, tidak melepas topeng khusus yang diberikan olehnya. Jika tidak, wajah aslinya akan terungkap, dan Raja Iblis tentu yang pertama tidak akan melepaskannya. Selama 20 tahun, sang protagonis selalu mengingat nasihat guru yang murah hati. Ketika ia sadar kembali, ia telah berhasil mencapai posisi wakil komandan di pasukan Raja Iblis. Selama ia memimpin perang, tidak pernah mengalami kekalahan. Namun baru saja, ia bahkan melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan semua orang di pasukan Raja Iblis. Yaitu dalam waktu hanya 1 minggu, ia berhasil merebut benteng yang paling sulit dijangkau oleh manusia. Hal ini untuk makhluk sihir normal. Dengan prestasi seperti itu, mereka bisa bangga selama 2,5 tahun. Namun tidak ada yang tahu bahwa, di dalam hati sang protagonis sebenarnya sangat merasa bersalah. Yaitu setiap kali setelah pertempuran besar, selalu mengakibatkan banyak manusia terluka. Meskipun dia tidak dibesarkan di masyarakat manusia, tetapi mengatakan bahwa dia tidak memiliki rasa bersalah adalah kebohongan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah, selama dia menguasai kota, dia tidak akan membunuh secara sia-sia. Dan mengenai perang kali ini, dia juga memilih untuk melakukan hal yang sama. Namun ada yang sedikit berbeda. Setelah perang besar ini, dia tiba-tiba merasa terinspirasi. Dia menciptakan penghalang yang sangat kuat di dalam kamarnya. Jika tidak ada izinnya, sehingga tidak ada orang yang bisa masuk. Saat ini, dia cukup percaya diri dengan tingkat sihirnya. Dan segera setelah itu, dia pun dengan tegas melepas topengnya. Ini adalah pertama kalinya dia melepasnya dalam 20 tahun. Hanya satu hal kecil ini, telah membuat hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Namun ketika dia menikmati kebebasan yang langka ini, dia tidak pernah menyangka, bahwa di bawah meja ini ternyata ada seseorang. Jelas, pertarungan sebelumnya membuatnya bersembunyi di sini. Terlalu fokus pada pertahanan dari luar sehingga tidak memperhatikan dalamnya. Oleh karena itu, ada adegan di awal itu. Tapi sang tokoh utama pada akhirnya bukanlah orang yang